Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di gereja maupun yang beribadah secara online dimanapun saudara berada. Mari sama-sama saat ini kita mau bangkit berdiri, kita mau mengagungkan Dia. Kita mau dengan rasa penuh syukur memuji Tuhan Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa. Dialah yang berkuasa selama-lamanya. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Mari saudara saat ini kita mau mengagungkan Dia, karena hanya Dialah yang layak mendapat pujian dan hormat dari kita. Dialah yang menciptakan bumi dan segala isinya. Dialah yang berkuasa atas alam semesta. Dialah Tuhan yang adil, bertahta di atas kebenaran. Kita akan sama-sama menaikkan pujian ini. Kuagungkan Tuhan, aku mau memuji Engkau. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan. Kupuji Kau Tuhan, Kau kutinggikan. Kupuji Kau, Puji Kau.
benar Tuhan, Engkau yang ditinggikan dari segalanya. Kupuji Kau, kutinggikan. Kutinggikan Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan rasa penuh syukur kita mau kembali mengagungkan Tuhan. Nyatakan Tuhan dialah yang termulia. Kaulah Tuhan mulia mengatasi bumi. Kau ditinggikan dari segala. Kau ditinggikan dari segalanya. Kupuji Kau Tuhan. Kupuji Kau. Penuh syukur aku memuji Engkau ya Tuhan. Kuagungkan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami ada sampai dengan saat ini. Itu hanya anugerah dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai dengan selesainya. Dan kami percaya Engkau Allah yang mengurapi setiap kami. Engkau yang memimpin setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Kini kami datang dengan kerinduan untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi. Amin. Bapa, Anak,
saudara, saat ini kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Kita akan baca secara bertanggapan. Saya mulai dengan ayat yang ke-35, kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita mau datang saat ini ke hadiran Tuhan secara pribadi. Kita mau mengaku segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Walaupun kita tahu tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripadanya. Seperti firman Tuhan berkata, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Ya Tuhan, ini kami, manusia yang sering menutupi segala pelanggaran kami di hadapan manusia, bahkan di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan, seberapapun kami menutupi segala pelanggaran dan dosa kami, tidak ada yang tersembunyi dari-Mu. Tuhan, terima kasih kalau Engkau sudah mengampuni kami, mengangkat kami dari lumpur dosa, dan sesungguhnya kami hanyalah tanah liat yang tidak ada artinya. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau menyelamatkan kami. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan di hari-hari ke depan. Pimpin kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu pernah membayangkan apa jadinya kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan? Tuhan sebetulnya ketuk setiap kita. Tuhan sebetulnya memanggil setiap kita. Namun tergantung kita merespon, memberikan jawaban atau tidak. Tentunya selamanya kita hanya akan menjadi tanah liat kalau kita tidak merespon panggilan Tuhan. Bapak Ibu tahu tanah liat itu tanah yang tidak ada artinya, tanah yang kotor, tanah yang tidak ada harganya. Tetapi ketika tanah liat itu jatuh ke tangan seorang penjunan, jatuh ke tangan seorang kreator yang bisa membuat sesuatu yang baik dari tanah liat itu, ia akan menjadi sebuah guci yang baik. Ia akan menjadi sebuah patung yang berharga, yang nilainya sangat mahal. Dan itulah kita. Tadinya kita hanya tanah liat, tapi Tuhan panggil kita memberikan respon, dan saat ini kita menjadi manusia yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian, kita naikkan satu pujian, Tangan Penjunan. Juru selamatku, aku yakin hari-hariku di tangan-Mu, dalam rencana sempurna. Kau memanggilku, Kau memanggilku ke hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu membimbing
sesuai dengan maksud-Mu. Ku menjawab panggilan suci, kuduskan ku tahu Kau tarikku padamu. Pimpinku Tuhan, ambilku, bentukku, pakaiku, ruhku, ku serahkan hidup ke tangan penjunan. Panggilku, tuntunku. Panggilku, tuntunku, pimpinku, jalan sertaku, ku serahkan hidup ke tangan penjunan. Bapak Ibu, kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Saya tahu ini lagu yang baru, mungkin lagu yang tidak Bapak Ibu kenal, lagu yang asing. Tapi perhatikan setiap kata-kata yang ada di dalam lagu ini. Bagus sekali kata-katanya, indah sekali mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan yang kita terima, itulah yang membuat kita menjadi indah di mata Tuhan. Yang pria katakan, Indahnya Juru selamatku, aku yakin hari-hariku di tangan. di dalam rencana yang sempurna, rencana yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita. Yang wanita katakan, Kau memanggilku ke hadirat. Kau memanggilku ke hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu membimbing daku, oh ajarku hidup sesuai dengan maksud-Mu. Bersama-sama aku menjawab panggilan ini Tuhan. Panggilan suci, kuduskan ku tahu Kau tarikku padamu. Pimpinku Tuhan, Ini kami ya Tuhan, bentuk kami dan pakai kami. ambilku, bentukku, pakaiku, ruhku, ku serahkan hidup ke tangan penjunan. Panggilku, dan tuntunku, pimpinku, jalan sertaku, ku serahkan hidup ke tangan penjunan. Bapak Ibu, saat ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Guru Injil Hendra Aweng dengan tema Aman Bersama Yesus. Saya persilakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们祷告。 Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan berikan kepada kami semua. 亲爱的父神上帝，我们感谢你，你赐给我们今天早上。 Terima kasih kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, baik dari kami yang remaja hingga kami yang dewasa, kami bisa berhimpun bersama. 不论是少年人，我们已经成年人，我们大家可以一同积极来崇拜你。 Dan terima kasih kami boleh juga belajar firman Tuhan, membaca dan merenungkannya pada saat ini. 我们也可以学习，我们也聆听思想你的话语。
Mohon Allah Roh Kudus menolong hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang menerjemahkan. 主啊，求你帮助你的仆人，不论是传讲的也翻译的。 Dan Allah Roh Kudus juga menolong kami semua yang bersama-sama mendengarkan dan kami akan merenungkannya. 你也帮助我们聆听的，我们能够好好的思想。 Tolong kami bisa mengerti bahkan bisa lakukan dalam hidup kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. 我们能够明白，我们在我们的日常生活中能够实现出来荣耀你的名。 Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. 谢谢主，奉主耶稣基督圣名求， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua. 主内弟兄姐妹们平安。 Wah, hati saya bersuka cita sekali ya bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua. Rasanya kangen banget, udah lama nggak ketemu. 我心里非常的高兴，因为我很久了没有和大家见面。 Apalagi ini suasana pandemi ya. Saya waktu di Malang dengar saudara-saudara ada yang meninggal, hati sedih. 尤其是在疫情当中，我在马郎听到有弟兄姐妹有的去世的，我心里非常的悲伤。 Jadi hari ini kalau masih bisa ketemu tatap muka dengan Bapak Ibu semua anugerah Tuhan. 这就今天我们能够在一起见面，这都是上帝的恩典。 Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Tadi kita sudah baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. 请大家翻开马可福音第4章，刚才我们已经念了35到41节。 Sekarang saya akan mengajak kita membaca 2 ayat saja, ayat 40 dan 41. 现在我邀请大家一同看第40和41节。 Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" 耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？”他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他了。” Saudara, ada seorang ahli psikologi namanya Erik Erikson. Dia bilang begini. 有一位心理学家，他的名字叫 Erik Erikson， 他这样说。 Erik Erikson, bukan Juan Erik ya, anak PRK namanya Juan Erik. 不是 PRK 的少年人，Erik， 就是 Erik Erikson。 Nah, Erik Erikson bilang bayi ya, setiap kita kan pernah lewati lahir dari kandungan mama kita jadi bayi. Dia bilang bayi itu tuh waktu baru lahir sampai usia kira-kira 2 tahun, kebutuhan terbesarnya secara psikologis adalah rasa aman. 他说一个婴儿，我们大家都是有这个阶段，从妈妈胎里生下来，他从出生到2岁的年龄里，他最大的心理需要是安全感。 Nah saudara, makanya kita perhatikan kalau bayi baru lahir dia belum bisa ngomong, cuma bisa nangis. Tapi kalau digendong oleh mamanya yang dia percaya bisa memberikan rasa aman, dia tenang. 大家都知道，婴儿一生下来他不能讲话，但是当他在妈妈的怀里，他安静下来。 Nah waktu digendong sama orang lain yang mungkin dia nggak kenal, dia tidak percaya, dia akan nangis. 但是当他被一个他不认识的人抱，他会挣扎，他会哭。 Nah saudara, lawan dari rasa aman adalah ini saudara, rasa takut. 安全感的反面就是惧怕。 Nah rasa takut itu artinya waktu dia takut atau kita takut, kita tidak merasa aman. 就是说，当他惧怕或者是我们害怕的时候，我们觉得不安全。 Tapi sebetulnya begini saudara, rasa takut itu pada dasarnya adalah hal yang wajar yang di dalam desain Allah itu Tuhan kasih ke kita untuk berfungsi untuk menjaga kita, melindungi kita dari bahaya. 其实惧怕感在上帝的世界里，它有一个功能，就是要保护我们，远离我们从危险当中。 Misalnya ya, kalau kita takut ketinggian, kita takut jatuh. Jadi kita lebih hati-hati berjalan di pinggir tuh enggak di ketinggian ya, enggak sembarangan gitu. 比如说，我们害怕从高处掉下来，假如我们在高处边缘走的时候，我们会非常的谨慎。
Atau kita takut kesetrum, jadi kita lebih hati-hati juga pegang alat-alat listrik, colokan dan sebagainya. 或者我们怕触电，当我们拿一个电子仪器或者是插头，我们也会非常的小心。 Jadi takut itu dasarnya sebenarnya sesuatu yang Tuhan kasih buat kita untuk kebaikan kita. 所以害怕其实是上帝已经放在我们的里面来保护我们。 Namun rasa takut ini menjadi tidak wajar ketika berfungsi di luar dari desain Tuhan. 但是这个害怕、这个惧怕成为不正常，如果它的功能已经在上帝设计以外， Yaitu rasa takutnya jadi tidak terkendali. Wah, sangat menguasai hidup kita. 就是它不能被控制，它控制我们的一生。 Jadi ketakutan yang betul-betul tidak terkendali yang di dalam pembelajaran kita hari ini juga kita mau belajar, yaitu kalau takutnya itu tidak ada iman percaya kepada Tuhan. 就是失控的惧怕，就是当他没有把他的信心放在主的身上。 Seperti bayi yang sama mamanya sendiri aja dia nggak percaya, digendong mamanya sendiri juga nangis terus. Nah itu udah nggak wajar. 如果一个婴孩他在妈妈的怀抱里，他觉得不安全，挣扎来挣扎去，就不正常了。 Karena bayinya sudah tidak percaya lagi sama mamanya. 因为这个婴孩他已经不信任他的妈妈。 Nah kalau kita tidak punya iman percaya pada Tuhan, rasa takut itu jadi menguasai hidup kita, mengganggu semua aspek hidup kita. 如果我们不再信任我们的上帝，那么这个惧怕可能会控制我们的生命，骚扰我们各方面。 Saudara, sampai di sini saya mau ajak kita untuk renungkan sejenak, pikirkan buat diri kita masing-masing. 到这一点，我们思想， Apa ketakutan kita akhir-akhir ini? 我们进来我们怕什么？ Mungkin kita ada yang takut dengan situasi di luar rumah kita yang belum juga benar-benar baik. 我们可能对我们屋子里外面的情况还是不安全，我们觉得害怕。 Habis Delta, Omicron, BA4, BA5, apa lagi nih? Delta, Omicron, BA4, BA5，还有接下来是什么？ Aduh, perang juga belum selesai. 战争也还没有结束， Tapi bisa juga ketakutan yang di dalam rumah loh Bapak Ibu. 但是可能也有在我们屋子里的害怕。 Misalnya kita mulai takut anak kita mau sekolah di luar kota. 我们可能害怕我们的孩子将要在外埠读书， Atau anak kita sekarang sudah ada di luar kota. 或者是他已经在外埠读书了。 Aduh, kita mulai mengkhawatirkan keadaannya. 我们开始担心他， Kita takut dia kenapa-napa. 我们怕他出了什么事， Atau ada anak-anak kita yang sebentar lagi akan menikah. 也可能我们的孩子将要结婚， Ada deg-degan juga, takut nanti dia nikahnya bisa baik-baik atau enggak. 我们也担心是不是他能够很顺利的进行婚礼。 Atau kita juga takut nanti masa depan anak kita bagaimana. 我们也担忧我们孩子的未来。 Nah kita yang masih muda juga kadang bisa takut. Aduh nanti sebentar lagi mau kuliah, mau sekolah di tempat yang lain. 我们年轻人也有这个担忧，就是我们将来要升学要怎么样， Bisa nggak ya? 能不能够呢？ Temannya baik nggak ya? 我们的朋友好不好？ Saudara, ada banyak hal yang bisa membuat kita takut. 有很多事使我们担心。 Nah kita coba pikirkan seberapa besar kadar takut kita ini. 好，让我们想想，我们担心的、我们害怕的程度有多大？ Apakah ada ketakutan yang besar sekali yang sampai hari ini kita masih takut dan belum bisa kita taklukkan? 是否有一个非常巨大的害怕，是我们到现在还不能够征服？ Dan yang terpenting kita perlu renungkan juga, takutnya kita ini masuk kategori wajar atau tidak wajar. 我们也要思想，我们的惧怕是不是属于正常还是不正常？ Nah saudara, dalam teks yang kita baca tadi, murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami rasa takut yang tampaknya tidak wajar. 刚才我们所念的经文，上帝、耶稣的门徒，他们也有一种不正常的惧怕。 Taunya dari mana nggak wajar? 我们从哪里知道呢？ Karena Tuhan Yesus tegur di ayat 40. 因为在40节，主耶稣责备他们。 Tuhan Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 为什么胆怯？你们还没有信心吗？ Saudara, konteks peristiwa itu adalah seperti ini saudara. 它的背景是这样的：
Kalau kita perhatikan perikop sebelum dan sesudahnya, 当我们注意之前的经文和之后的经文， kita akan mengerti bahwa Tuhan Yesus baru saja menyelesaikan mengajar di suatu tempat. 我们明白主耶稣刚刚在一个地方结束他的教导。 Lalu menjelang petang, menjelang sore, Tuhan Yesus mau beranjak ke tempat lain. Ya, lalu ada murid-muridnya, ada sekelompok orang mengikuti dia. 到了晚上，主耶稣打算要到另那边，有一大群人和他的门徒跟随他， Naik perahu 他们坐船， karena harus menyeberang ke satu tempat yang namanya Gerasa. 因为要到一个对岸，就是格拉森， Nah, mereka menyeberangi Danau Galilea itu, saudara. 他们要渡这个加利利海。 Mereka mau ke Gerasa karena kalau kita baca di perikop berikutnya, Tuhan Yesus itu punya misi mau menyembuhkan orang yang kerasukan setan di sana. 他们要到格拉森，因为主耶稣有一个使命，要医治一个被鬼附的人。 Kemudian di tengah-tengah perjalanan itu terjadilah badai besar yang menghantam perahu itu hingga membuat perahu itu hampir tenggelam. 可是，在路途中有暴风袭击这艘船，使它差一点沉下。 Nah, saudara, ada yang menafsirkan Tuhan Yesus kan mau melakukan misi melepaskan orang yang kerasukan setan di Gerasa. 有人解释说，因为主耶稣要到格拉森救一个被鬼附着的人， Jadi badai ini seperti peperangan rohani untuk menggagalkan rencana Tuhan itu. 这个暴风就是好像要使主耶稣的使命失败。 Nah, pada waktu badai ini terjadi, Tuhan Yesus itu di dalam perahu sedang tidur, saudara. 当暴风来临的时候，主耶稣在船尾睡觉， Tidur di buritan di sebuah tilam hingga akhirnya para murid nanti membangunkan dia. 主耶稣枕着枕头在船尾睡觉，直到门徒叫醒他。 Tilam itu sejenis kasur lah begitu ya, saudara, yang Yes. lebih tipis. 好像一枕头。 Buritan mungkin sebagian besar kita nggak tahu buritan apaan ya. 船尾是什么？ Nah, saudara, kita bukan anak kapal sih, bukan anak nelayan, jadi kita bingung juga buritan. 我们不是渔夫，我们很困惑。 Nah, saudara, di buritan itu istilah lokasi kapal, posisi kapal. 就是船的位置。 Jadi buritan itu bagian belakangnya kapal atau perahu. Jadi kalau perahu bagian belakang tuh disebutnya buritan. 就是舢板或是船的最后面叫做船尾。 Nah, disitulah Tuhan Yesus tidur. 主耶稣就是睡在那边。 Nah, sekarang kita mau bertanya-tanya, saudara. Waktu badai itu menerpa dan Tuhan Yesus tidur, murid-murid kan nggak tidur ya. Kira-kira apa yang dirasakan oleh murid-murid dan apa yang mereka lakukan pada saat itu? 我们要思想，我们要问：当暴风来到的时候，主耶稣在睡觉，门徒们他们又怎么想？他们干什么？ Khususnya sebelum mereka akhirnya bangunkan Tuhan Yesus. 当还没有叫醒主耶稣之前， Nah, saudara, dari celaan Tuhan Yesus yang tadi kita baca di ayat 40, kita bisa tahu yang mereka rasakan adalah sangat takut. 在我们看主耶稣责备他们的话，他们显然是非常的恐惧。 Kalau kita interview ya, kita tanya, kenapa sangat takut? Jawabannya begini kira-kira. 解决我们采访门徒，为什么你们这么惧怕？他们的答案可能是这样。 Kita bisa baca juga penjelasan di Alkitab, taufan mengamuk dengan sangat dahsyat. Wah, ada topan ya, ada angin besar sekali. 圣经也有解释，就是大风暴雨来到了， Terus ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Wah, air udah masuk ke perahu, saudara. 波浪已经涌入船内。 Dan dicatat di Alkitab, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 这个船呢开始满了水。 Saudara, ini situasi mirip dengan kalau kita nih yang pernah naik pesawat terbang, terus pesawat tiba-tiba masuk cuaca buruk, saudara. 就好像我们假如乘飞机，当这个架飞机进入一个激烈的震动。 Teman saya pernah cerita, dia naik pesawat dari Surabaya ke Manado. 我的朋友告诉我，他从苏拉巴亚试水到Manado。 Wah, dia berkata waktu itu turbulensinya menakutkan sekali. 当时他受到巨大的震动。 Dia bilang kalau nggak pakai sabuk pengaman, badannya pasti udah terlempar kena ke langit-langit pesawat. 他说，假如他没有带安全带，他可能已经碰到天花板了。
Orang udah pada teriak-teriak, nangis-nangis, katanya pramugarinya aja udah teriak dan nangis juga katanya. 乘客们都大声的尖叫、哭泣，甚至空中小姐也哭了。 Wah, saudara, kita denger aja bisa bayangkan tuh serem banget ya. 我们可以想象到这么恐怖。 Tapi syukur pada Tuhan, teman saya berkata dia akhirnya bisa mendarat dengan selamat dan semua baik-baik aja. 但是我的朋友说，感谢主，之后他们能够安全的着陆。 Nah, fenomena alam seperti itu memang wajar, saudara, kalau bikin kita takut. 这种自然现象使我们惧怕是非常正常的。 Tapi nanti kita akan lihat 但是我们要看 kenapa takutnya murid-murid ini bisa dikatakan gak wajar oleh Tuhan 为 Yesus. 什么主耶稣说门徒们的惧怕是不正常的呢？ Nah, saudara, saya mau ajak kita perhatikan kalimat ini ya. Perahu itu mulai penuh dengan air. 我们来看这个句子，就是这个船已经开始满了水， Ini menarik, saudara. 这很有趣。 Nah, dari keterangan perahu itu mulai penuh dengan air, diduga murid-murid itu tidak langsung membangunkan Tuhan Yesus yang tidur. 也就我们看这个句子，有可能门徒们不直接叫醒主耶稣。 Nah, murid-murid itu kan sebagian adalah nelayan ya, saudara. 这些门徒一部分他们是打鱼的， Mereka itu orang-orang yang udah sering nangkep ikan di Danau Galilea itu. 在加利利海他们是习惯了去打鱼。 Dan mereka mungkin adalah orang-orang yang juga udah pernah mengalami badai di danau itu. 可能他们也曾经遇到风暴。 Saudara, waktu badai itu datang, kalau catatan air mulai memenuhi, berarti waktu airnya masuk nggak cepet-cepet bangunin Tuhan Yesus. Mungkin mereka mencoba pakai cara mereka dulu. 当暴风来的时候，水已经进入船内，他们可能不直接叫醒主耶稣，但是他们尽力要把水排出去。 Mereka pakai pengalaman mereka dulu. 他们是用他们的经验， Waktu udah nggak bisa kepepet, baru nyari Tuhan. 但是无路可走的时候，他们才叫醒耶稣。 Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita pantulkan ke diri kita. 亲爱的主内弟兄姐妹们，假如把这件事反思在我们的身上， Waktu kita hadapi masalah, yang pertama kali respons kita adalah cari Tuhan dulu atau andalkan pengalaman kita. 当我们面对一个难题，我们是否先找上帝，或者是应用我们的经验？ Saudara perhatikan, yang Tuhan kehendaki adalah kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan atau pengalaman kita. 弟兄姐妹们注意，上帝是要我们先依靠他，不是依靠我们的能力、我们的经验。 Saudara, maka kita mesti berlatih, waktu kita menghadapi kesulitan, pertama kali harus cari Tuhan. 所以我们要操练，当我们遇见问题的时候，第一步我们要先找上帝。 Kalau kita tidak cari Tuhan, saudara, kita nanti akan terbiasa mengandalkan diri kita, lama-lama kita enggak mengandalkan Tuhan. 假如我们不直接寻找上帝，我们会习惯先用我们的经验和自己的能力， Dan itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. 这会致使我们的信心受到阻碍。 Saudara, karena hambatan pertumbuhan iman inilah ya, murid-murid bukan hanya jadi takut secara tidak wajar, tapi mereka punya pengenalan yang tidak benar juga pada Tuhan. 因为这个信心增长的阻碍，门徒们不单单是有一个不正常的害怕，他们对上帝的认识也不正确。 Sehingga kalau kita lihat di ayat 38, mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." 我们看第38节，夫子，我们丧命，你不顾吗？ Mereka menyalahpahami Tuhan sebagai Tuhan yang tidak peduli. 他们误解上帝是一个不在乎的神。 Nah, saudara, kita nih kalau tidak punya relasi yang benar dengan Tuhan, kita bisa salah paham juga sama Tuhan. 假如我们与上帝没有很好的关系，我们也会误解上帝。 Kita bisa anggap Tuhan tuh Tuhan yang gak peduli sama kita. 我们会以为上帝不关心我们。 Singkat cerita, di ayat 39a di sana Alkitab mencatat, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." 所以主耶稣就醒来，斥责风，向海说：“住了吧，
静了吧，风就止住，大大的平静了。 Dan ayat 39b, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. 风就止住，大大的平静了， Nah saudara udah tenang, udah teduh nih. 已经平静了。 Barulah ayat 40 Tuhan Yesus tanya pertanyaan yang tadi kita baca. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? 接下来40节，耶稣对他们说：“为什么胆怯？你们还没有信心吗？” Saudara tadi saya bilang kalau kita interview murid-murid, dia sebutkan itu ya, wah ombak, taufan, itu yang bikin kami takut. 刚才我提到了，假如我们采访门徒们，他们一定说，因为有暴风来到。 Tapi dari pertanyaan Tuhan Yesus ini kita bisa simpulkan ada satu jawaban jujur yang belum mereka ucapkan. 但是当我们看主耶稣支配他们的话，有一个诚实的答案，他们还没有说出来。 Yaitu mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas alam semesta. 他们不相信主耶稣掌管宇宙， Seperti bayi yang tidak percaya mamanya bisa menggendong dia dengan aman. 就好像一个婴孩，他不信任他的妈妈能够把他安全的放在他的怀里。 Inilah yang menjadi titik masalah kenapa takutnya murid-murid itu tidak wajar di 这 hadapan 是 Tuhan. 问题的核心。为什么门徒们在主耶稣面前没有正确的惧怕？ Saudara, di sini kita bisa mengerti bahwa yang ditegur oleh Tuhan Yesus itu bukan semata-mata rasa takutnya. 在这里我们能够看到主耶稣支配他们不单单是不正常的惧怕， Tapi rasa takut yang salah, 但是不正确的害怕， yaitu lebih takut pada sesuatu yang di bawah kuasa Tuhan Yesus melebihi kuasa Tuhan. 他们害怕一种事物，其实它是在上帝全能的之下，比起他们怕上帝的全能。 Saudara, jadi Tuhan tuh berkuasa atas segalanya. 上帝掌管宇宙万物， Paling tinggi. 他是最高的， Yang di bawahnya itu alam semesta, itu memang bisa bikin kita takut juga. 在他下面有宇宙，可能也会使我们惧怕。 Nah, murid-murid itu lebih takut sama yang di bawahnya ini daripada pada Tuhan yang di atasnya. 门徒们他们怕在下面的彼此在万能的上帝， Nah, inilah inti masalahnya, saudara. 这就是问题的核心。 Karena siapa atau apa yang kita yakini paling kuat, itu yang akan menguasai pikiran dan tindakan kita. 因为谁或者是什么我们认为最强大的，他会控制我们的思想、我们的行为。 Saudara, saya pernah punya pengalaman 10 tahun lalu. 4年前，我有一个这样的经验。 Anak saya yang pertama waktu itu baru berusia kira-kira 3 tahun. 我第一个孩子他3岁左右。 Hari itu saya sedang retreat dengan kampus, saya masih kuliah sebagai mahasiswa, itu retreat mahasiswa baru. Saya jadi mahasiswa baru 10 tahun lalu, saudara. 4年前我还是新的学生，我正在参加退休会。 Nah, anak pertama kami ini dia manjat pagar di depan rumah. 我第二个孩子他爬上这个栅栏。 Pagernya itu kalau dari rumah karena ada naik tangga dari taman kecil ke pagar itu ya tingginya kurang lebih 1 meter. 我们家有台阶和它的最上面的栅栏可能有1米高。 Tapi dari pagar itu keluar rumah itu bisa hampir 2 meter. 但是从栅栏的最上到街头可能有2米。 Saudara, namanya anak-anak. 孩子 Dia manjat, lalu dia nggak hati-hati, dia jatuh keluar. 他爬，他不小心掉下去， Kepalanya menghantam batu paving di depan rumah itu, saudara. 他的头碰到地上， Darahnya langsung ngucur, basahin semua badannya. 他的头破血流，满身都是血。 Istri saya panik, udah nggak inget pakai sendal, buru-buru gendong dia cari pertolongan. 我的妻子多么的恐慌，她不知道怎么办，就直接。 Saudara, bersyukur ada tetangga yang kemudian menolong dan membawa ke rumah sakit cepat-cepat. 有一个好邻居，他直接把孩子带到医院。
Saya diteleponin lagi di luar kota, buru-buru juga datang ke rumah sakit. 我被打电话，我还在外附，我急急忙忙的回来。 Bapak Ibu yang udah punya anak bisa ngebayangin ya, gimana rasanya saya dan istri. Wah, takut bukan main. 弟兄姐妹们已经有了孩子，能够想象到我和我的妻子是多么的恐惧。 Begitu saya lihat anak saya, dia masih buka mata, bisa panggil papa, saya rasa senang, saya peluk dia. 当我看我的孩子之后，他能够睁开他的眼睛，叫一声爸爸，我多么的高兴，我就抱住他。 Tapi kemudian di CT scan, saudara. 但是扫描以后， Hasil CT scan menunjukkan ada retakan di bagian tengkorak kepalanya. 他头部有一点裂开。 Retaknya itu satu bagian akan bisa menekan ke dalamnya, saudara. 不过这个裂痕能够吐进去， Wah, itu takutnya bukan main. 我们非常的害怕。 Karena si dokter bilang ini resiko 2. Kalau dia sampai menekan ke selaput otaknya, dia bisa kejang-kejang. 2 kemungkinan, 1 lumpuh, 2 mati. 有2种可能，假如他会碰到他的脑膜，可能会死，或者是他半身不遂。 Saudara, saya nggak bisa saya nggak bisa tutupi bahwa saya sangat takut pada saat itu. 我没有隐瞒，我当时是非常的害怕。 Tapi saya belajar untuk meletakkan ketakutan saya itu tertinggi pada Tuhan. 但是我学习把我的惧怕放到主面前。 Berulang kali saya berlutut di kamar mandi rumah sakit. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau berkuasa. Tuhan saya takut sekali. Tapi Tuhan tolong kami, tolong anak kami ini. 我多少次在医院的地板上，我跪下来，我说我非常的害怕，主啊，我知道你是全能的，帮助我的孩子。 Saudara, syukur pada Tuhan, Tuhan melewatkan masa yang menakutkan itu dan Tuhan menolong anak kami sehat-sehat sampai hari ini. 感谢主，主使我们能度过这个危机，我的孩子到现在也是健健康康。 Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagian yang menjadi insightful point ya, satu poin yang berwawasan buat setiap kita adalah ini, Saudara. 有一个很有见地的我们要看的。 Ayat 41 menarik sekali, Alkitab mencatat mereka yaitu murid-murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 他们就大大的惧怕，彼此说：“这到底是谁？连风和海也听从他。” Tadi mereka takut, terus mereka ditegur oleh Tuhan Yesus kan. 之前他们害怕，主耶稣责备他们。 Nah, tapi sekarang mereka malah menjadi sangat takut. 但是之后他们反而大大的惧怕。 Saudara, sangat takut yang kali ini adalah sangat takut yang benar dan yang sewajarnya, saudara. 但是这次大大的惧怕是非常正常和正确的。 Karena sangat takut yang di ayat 41 ini adalah sangat takut yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. 因为这大大的惧怕是针对主耶稣基督。 Dan disertai dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan Yesus yang berkuasa atas alam semesta. 所以说他们也正确的认识主耶稣是掌管宇宙万物。 Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. 风和海甚至听从他了。 Nah, Bapak Ibu, tadi saya bertanya di awal, apa ketakutan terbesar kita? 刚才我在前面已经提到了，我们最大的惧怕是什么？ Saudara, kalau saudara bertanya balik kepada saya, Cuan tahu sendiri ketakutan terbesarnya apa? 假如你们反而问我，传道，你最大的惧怕是什么呢？ Sebelum saya percaya Tuhan, saya punya ketakutan terbesar, saudara. 我还没有信主之前，我有一个最大的惧怕。 Saudara bisa tebak apa? 弟兄姐妹们能够猜吗？ Saya takut mati, saudara. 我怕死， Takut sekali. 我非常的害怕。 Sebelum percaya Tuhan Yesus ya. 信主之前呀， Sampai ada waktu saya ingat saya masih kecil itu saya penakut, udah dasarnya emang penakut, terus udah denger setiap orang pasti mati, makin takut lagi, 我 saudara. 还小，我也自己是深信是胆小的。我听到有人死，我更害怕了。 Kalau Bapak Ibu Saudara nggak percaya, cici saya kan jemaat di sini juga, ntar bisa ditanya. Cici saya paling tahu deh, saya dijuluki anak paling penakut sedunia. 假如弟兄姐妹们不相信，可以问我的姐姐，她也
在这里参加聚会，他称我是全世界最胆小的孩子。 Saya pernah ceritakan ini waktu di acara keluarganya Ilivi. Nah, saudara, saya waktu kecil nggak sengaja baca koran pos kota berita tentang mutilasi, saudara. 我的见证也曾经在小丽菲姐妹感恩会上，我有见证过。我曾经读过一个报纸 Poskota。 Wah, waktu saya baca mutilasi, habis dibunuh, dipotong-potong. 哦，有人死了，被他分割他的尸体。 Malamnya saya tidur, nggak bisa tidur, saudara, keringet dingin. 当晚我不能睡觉，冷汗一直流。 Karena saya ngebayangin arwah si ini korban gentayangan di depan saya gitu. 因为我想象到这个死去了的人的灵魂在我面前飘来飘去。 Aduh, kalau saya inget-inget saya tuh dulu begonya setengah mati deh. 这就我在回想，我当时是多么的笨。 Terus saya pernah dapat kalau zaman dulu mah belum ada WA, kayak kita belum ada. Hoax itu pakai fotokopian, saudara. 以前是还没有 VR， 平时是用 photocopy 发送。 Hoax tuh berita palsu, 就 saudara 是 ya. 假信息。 Saya pernah dapat surat fotokopian isinya tuh hoax, berita palsu yang menakutkan. 它里面有很恐怖的信息。 Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ngalamin juga. 弟兄姐妹可能收到这种信。 Jadi isinya gini, saudara yang menerima surat ini harus difotokopi, diperbanyak 15 kali, kirim ke 15 orang sebanyak-banyaknya. Kalau enggak bisa mati kesambar petir, dimakan buaya, kejepit apalah, ditabrak truk, macam-macam. 你收到这封信呢，你要再印15张，分给15个人。 越多越好。假如你不分发给他们，你会被雷打中，你会被鳄鱼咬和各种毛骨悚然的事。 Wah, saya begitu dapat itu, saya ngeri, saudara ya, saya mau buru-buru fotokopi. 我得到这封信，我很害怕，我直接去印。 Saya mau lemparin ke rumah tetangga 15. 我发给我们的邻居15份。 Nah, tapi ada tetangga saya yang begitu tahu saya terima surat itu, dia orang Kristen. Waktu itu saya belum Kristen. Dia ambil, dia baca. Dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, dia sobek-sobek, saya udah takut. 他说这个邻居有一个邻居，他收到我的信，他是一个基督徒，他打开来读了，他就说在主基督里面，他就把这个信撕裂了。 Saya nungguin sebulan, 2 bulan, seminggu, sampai setahun dia baik-baik aja sih. 我就等着咯，他这样做1个月、2个月到1年，没有什么事发生。 Emangnya saya yang bodoh sih memang. 是我笨。 Nah, apalagi dapat berita tentang kalau mati bisa ke neraka loh. 有得到消息，假如死了，你会下地狱咯。 Wah, makin takut, saudara. 我更害怕。 Sampai satu waktu saya dengar Injil tentang Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari maut. 到了一个时刻，我听到福音，主耶稣在十字架为我们而死，救赎我们。 Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah korbankan dirinya buat Bapak Ibu Saudara dan saya, masalah terbesar yang paling menakutkan yaitu mati dan binasa dalam neraka, Tuhan akan lepaskan itu. 假如我们已经听到了这个福音，主耶稣已经为我们而死，救赎我们。那么最大的害怕就是死亡，他已经把我们解脱了。 Tuhan berikan hidup aman kekal selama-lamanya bersama dengan Dia di sorga. 他赐给我们安全和永恒的生命在主的乐园里。 Saudara, sejak saat itu rasa takut ini berkurang. 那个时候，我的惧怕感就慢慢的减少了， Masih bisa takut, saudara, 也还会怕， tapi Tuhan menolong kita punya ketakutan yang makin benar, yaitu takut terutama pada Tuhan, bukan pada yang lain. 但是主耶稣已经给我们一个正确的害怕，就是害怕前的上帝，不是在别的事。 Saudara, sebagai kesimpulan ingat ini. 这个结论是这样，你们要记得， Apapun yang kita takuti saat ini, kita harus pindahkan nomor 1, takut kepada Tuhan. 不论在我们生命中发生什么，我们害怕的时候，我们要把它转移到上帝， Karena Dialah yang berkuasa atas segala-galanya, saudara. 因为他超过万物，他掌权。 Minggu depan kita akan mulai ibadah KAU 1, KAU 2.
下个星期我们要开始第一和第二崇拜， Sekolah minggu akan mulai juga. 组织歇也要开始了。 Sekolah minggu pelita mau juga mulai penyambutan. Pelita 组织歇也要开始接纳新会员。 Saudara, saya bayangkan hati lause-lause, hati orang tua ada gentarnya juga. 我也感受到家长们或者老师也有胆怯的心。 Saudara, badai memang belum mereda, 暴风可能还没有止息， tapi ada Tuhan Yesus di dalam perahu kita. 但是有主耶稣在我们的船里。 Ketika kita betul-betul percaya Tuhan beserta, Tuhan menolong kita, 当我们深信主耶稣与我们同在，他帮助我们， dan kita bisa betul-betul menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, 我们也把上帝放在最首位， kita bisa rasa aman selalu. 我们能够觉得非常的安全， Kita bisa rasa aman selalu. 我们能够时时刻刻觉得安全。 Tuhan peduli, Tuhan sayang kita semua. 上帝关心他，兼顾我们， Tuhan tidak tinggalkan dan kita akan aman bersamanya. 他不撇下我们，我们在他里面非常的安全。 Amin. Mari kita berdoa. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami mau bersandar berserah kepada Engkau. Tolong kami Tuhan untuk punya iman percaya kepada Engkau yang benar. Sehingga kami Tuhan tidak seperti bayi yang dengan mamanya sendiri saja tidak rasa aman. Tapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan, yang menggendong menjaga kami sehingga kami bisa rasa aman. Meskipun sekeliling kami tampak belum aman, tapi kami bisa aman bersama dengan Tuhan kami, Bapa kami yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari bahwa kami juga takut menghadapi segala sesuatu di depan kami. Ada ketakutan. Tapi kami bersyukur melalui firman Tuhan pada hari ini. Kami punya Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kami. Yang menjamin hidup kami. Bahwa bersama-sama dengan Tuhan, segala ketakutan itu dapat kami atasi. Bapak, kami berdoa buat setiap jemaat yang sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Yang bergumul dengan kesehatan. Kiranya Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu menjamah mereka dan memberikan kesembuhan. Yang sedang bergumul dengan masalah perekonomian, masalah pekerjaan, takut menghadapi masa depan. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan-Mu, kekuatan-Mu, membuka jalan kepada kami. Sehingga ada pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk masalah relasi suami istri, orang tua anak, bahkan dimanapun kami berada. Relasi-relasi yang selama ini mungkin kurang baik. Kami berdoa kiranya kami mau tunduk di hadapan Tuhan. Untuk kami mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga relasi
yang Tuhan inginkan di dalam keluarga dapat terjalin dengan baik. Bapak, kami berdoa buat situasi yang sampai hari ini mungkin masih menakutkan bagi kami. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyertai kami selama kurang lebih 2 tahun ini. Untuk hari-hari ke depan, kami pun percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa itu akan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk anak-anak yang baru selesai ulangan atau baru saja naik kelas atau baru saja lulus yang akan meneruskan ke pendidikan yang lebih tinggi. Bapak, kiranya Engkau buka jalan supaya sekolah manapun yang mereka mau tuju, Tuhan berikan pertolongan-Mu. Baik yang dari SMP, dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya tangan penyertaan Tuhan, hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada papa mama. Sehingga anak-anak yang Tuhan percayakan ini dapat menikmati pendidikan yang baik. Bapak, mungkin masih ada yang bingung setelah selesai SMA mau kemana, antara mau kerja atau mau kuliah. Kalaupun kuliah jurusan apa, kalau mau kerja kerja di mana. Bapak, kami berdoa di dalam ketakutan kami, di dalam kekhawatiran kami, kiranya kami mau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala kebutuhan kami ini kepada Tuhan, dan kami percaya Engkau memberikan yang terbaik kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur pada hari ini kami dapat menikmati penyertaan Tuhan. Kami berada di minggu pertama bulan Juli. Tuhan, Kau sudah memimpin 6 bulan lamanya di tahun ini. Kami percaya di tahun yang di bulan yang baru ini, yang baru berjalan 3 hari ini, Engkau akan memimpin, menuntun, dan menolong kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui secara manual, dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang ada di gereja, ataupun Bapak Ibu boleh silakan melakukan transfer melalui scan QR ataupun transfer langsung ke nomor rekening gereja. Untuk itu mari sama-sama kita mau naikkan satu pujian, Kita Pecahkan Roti. Biarlah pujian ini boleh menjadi ucapan syukur kita atas karya keselamatan yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Kita pecahkan roti, tenang Dia. Kita pecahkan roti, tenang Dia. Oh
Ya Tuhan, inilah persembahan yang kami kembalikan kepada Engkau, sebagian dari berkat yang sudah Tuhan kasih untuk setiap kami. Tuhan, pakailah persembahan ini boleh dipergunakan dengan bijaksana untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sudah boleh disegarkan oleh firman Tuhan, dan biar kiranya hari-hari kami ke depan Tuhan boleh turut berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudari sekalian, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan beberapa warta jemaat. Ya, yang pertama-tama mulai bulan Juli ini, ya majelis jemaat memanggil Guru Injil Andrianus. Boleh maju ke depan? Kamera boleh disorot ke tengah ya. Nah. Ya, ini Guru Injil Andrianus ya. Sebenarnya Guru Injil Andrianus itu sudah melayani bersama-sama dengan kita lebih dari 3 tahun, dari tahun 2019 ya. Dari tahun 2019 Guru Injil Andrianus sudah melayani bersama-sama kita. Waktu itu majelis memutuskan Guru Injil Andrianus melayani di pelayanan siswa dadap ya, yang masih terus akan dipegang oleh Guru Injil Andrianus sampai sekarang. Dan juga membantu pelayanan di GPMBRI Bajem Dadap, secara khusus membantu di pelayanan kaum muda. Ya, namun karena ada kebutuhan hamba Tuhan di gereja kita di tempat ini, maka majelis memutuskan mulai bulan ini, Guru Injil Andrianus akan bersama-sama di GPMBRI Kemurnian, selain tetap melayani di pelayanan siswa dadap ya. Mari kita sambut dengan beri tepuk tangan. Terima kasih, boleh duduk kembali. Ya, yang kedua kita juga bersyukur untuk Guru Injil Aweng ya, di dalam segala kesibukannya ada momen bisa datang dan melayani bersama-sama kita, menyampaikan firman Tuhan ya. Tuhan yang boleh terus memberkati Pak Aweng ya, terus doakan Pak Aweng ya dalam pelayanannya di STT Saat Malang. Nah, yang ketiga, jemaat dikasih Tuhan, setelah Komisi Pemuda, Komisi Simeon Hana dan Komisi Pria mengadakan persekutuan secara tatap muka, hari Rabu ini ya Komisi Wanita mengundang semua wanita, bukan ibu-ibu ya, semua wanita. Berapa? 20 tahun ke atas mungkin gitu ya, diundang untuk hadir bersama-sama dalam persekutuan wanita hari Rabu pukul 4:30 di aula bawah. Kalau semua wanita datang, mungkin persekutuannya bisa di sini gitu ya. Nah, tuh, wah, ibu ketuanya sudah semangat. Jadi semua wanita ya yang
sudah punya anak, yang sudah menikah, termasuk yang belum menikah, semua diundang untuk hadir bersama-sama. Nah, kebaktian umum kita mulai minggu depan juga kita sudah akan ada 2 kali kebaktian umum. Ya, jadi jemaat boleh nanti mulai minggu depan memikirkan mau ibadah jam berapa. Ya, yang pertama itu seperti dulu sebelum pandemi kita ibadahnya jam 7 pagi. Ya, tentu guru-guru sekolah minggu biasa harus ada di situ ya. Lalu kebaktian umum 2 itu kita mundurkan setengah jam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau dulu sebelum pandemi dan sepanjang pandemi kita adanya di jam 9, mulai minggu depan karena kita masih harus melaksanakan protokol, ruangan perlu didisinfektan, ya masih perlu ada registrasi, perlu ada absensi di bawah, ya dan masih perlu cuci tangan atau sanitizer, masih perlu cek suhu dan sebagainya. Jadi kita memutuskan ibadah KU2 mulai minggu depan dimundurkan menjadi setengah 10. Ya, jadi nanti malam jam 12 seperti biasa kalau jemaat mau mendaftar untuk hadir minggu depan di website gereja kita yang alamatnya sudah berubah menjadi gpembri_kemurnian.com. Belakangnya yang berubah ya, .com. Jadi kalau jemaat masuk situ ada kesulitan, mungkin perlu di-refresh berapa kali gitu ya, sampai bisa masuk karena ada perubahan ini. Nah, nanti pilih baik-baik jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena di situ itu sekarang ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama itu kebaktian umum jam 7, yang kedua itu kebaktian umum jam 9.30, dan yang ketiga itu untuk PRK Pelita jam 10 ya. Tapi kalau mau sekali-kali mau tahu PRK Pelita seperti apa, mau daftarnya jam 10 juga boleh lah ya. Tapi pilih baik-baik, jangan salah pilih nanti pas datang bingung. Kok QR code saya nggak bisa? Ternyata daftarnya bukan jam 9.30, daftarnya jam 7 gitu ya. Salah jam ibadah. Ya kalau masih ada kuota sih nggak apa-apa, bisa daftar lagi ya. Tapi pilih baik-baik ya, mau yang jam 7 atau yang setengah 10 ya. Jangan salah pilih. Nah, selain itu dengan dibukanya kembali kebaktian umum 1, maka komisi sekolah minggu ya, ibadah sekolah minggu juga dimulai kembali. Ya, saya tahu ini banyak kerinduan dari para ibu-ibu yang sudah banyak bertanya, ini lause kapan nih kebaktian sekolah minggu bisa dimulai lagi nih? Supaya kita bisa bawa anak-anak ibadah sekolah minggu, kita orang tuanya bisa ibadah. Nah, mulai minggu depan kebaktian sekolah minggu juga dibuka kembali dengan jam yang mengikuti jam kebaktian umum, pukul 9.30 ya, pukul 9.30. Nah, yang juga mengikuti jam kebaktian umum itu adalah persekutuan remaja. Ya, kalau selama ini persekutuan remaja jam 9 mengikuti jam kebaktian umum jam 9, karena mulai minggu depan kebaktian umum 2 itu mulai setengah 10, maka persekutuan remaja juga mulainya setengah 10. Ya, mulainya setengah 10. Jadi sekali lagi harap semua boleh memperhatikan jadwal yang ada ini masing-masing dengan baik ya. Nah, minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Yemima dengan tema menanti dalam gelap. Ya, menanti dalam gelap, berbicara tentang masa depan kita dengan pertanyaan refleksinya adalah apakah Tuhan melawat masa depanku? Ya, biarlah kita boleh merenungkannya, biarlah kita boleh mempersiapkan diri kita dengan baik. Demikian warta jemaat hari ini. Jemaat silakan bersaat teduh.